Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kali ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, seorang Magister Psikologi, dan beliau adalah pakar di bidang konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang menarik dan bermanfaat, yaitu tentang rasa malu. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, terima kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah kami di dalam perbincangan ini, karena malam hari ini juga atau kesempatan ini Pak Paul Gunadi rupanya ada kesibukan atau kesehatannya kurang baik. Kami senang sekali Pak Eman bersama kami pada saat ini. Kita akan memperbincangkan tentang rasa malu. Sebenarnya apa sih Pak yang disebut rasa malu itu? Rasa malu ya kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Semacam perasaan tidak nyaman. Biasanya berkaitan dengan membuka diri kepada orang lain. Jadi rasa malu ini timbul seolah-olah kita ini sedang disoroti dan seolah-olah dinilai rendah oleh orang lain. Dan karena itu kita cenderung menarik atau menutup diri. Bisa dibedakan dengan rasa takut itu? Iya. Ada bedanya. Kalau rasa takut kita itu melarikan diri karena kita takut pada sesuatu, kita ingin menghindari sesuatu. Tetapi pada rasa malu biasanya di dalam relasi sosial begitu, lebih banyak terjadi di dalam relasi sosial dan lebih dalam kaitan bagaimana saya dilihat oleh orang lain. Nah, tadi Pak Eman katakan tentang rendah diri. Nah itu bagaimana tanda-tandanya atau gejala-gejalanya gitu Pak? Tentang rendah diri, kalau kita merasa kita kurang berharga, kita dibandingkan orang lain, kok kita kelihatannya kalah terus dan sebagainya. Nah itu kita katakan bahwa kita sedang menderita rasa rendah diri. Tapi memang antara rasa malu sama rendah diri ini kadang-kadang susah dibedakan ya rasanya Pak Heman, karena kan tadi ada kata seolah-olah gitu ya, walaupun belum tentu berarti orang sedang menyoroti. Tapi kalau orang yang rendah diri juga kan punya pikiran begitu ya? Iya, disinilah adanya kaitan saya kira antara rasa rendah diri dengan rasa malu. Kalau ditelusuri ada cukup banyak orang yang merasa malu, latar belakangnya adalah karena dia merasa rendah diri. Jadi seolah-olah sedang dipandang rendah. Dia merasa dipandang rendah oleh orang lain. Atau dia merasa dirinya ini rendah dibandingkan orang lain. Bisa nggak ada orang pemalu tetapi sesungguhnya tidak rendah diri juga? Iya, ada. Itu berkaitan dengan perasaan yang lain. Sebetulnya rasa malu juga sebagian didasari juga oleh sifat dasar kita. Jadi ada orang yang lebih peka, lebih mudah untuk merasa malu. Tapi ada juga yang didasari oleh rasa bersalah. Nah di sini memang yang saya lihat lebih banyak didominasi oleh rasa rendah diri. Tapi pada tahap-tahap tertentu Pak Eman ya, kan rasa malu itu juga penting bagi seseorang. Bayangkan seseorang yang tidak punya rasa malu di tengah-tengah masyarakat ini jadi apa gitu Pak? Betul Pak Gunawan. Memang rasa malu itu penting bagi kita. Dan kita perlu rasa malu untuk mengendalikan diri kita, terutama kaitannya dengan etiket pergaulan dan sopan santun, dan juga rasa malu untuk berdosa
itu perlu kita miliki. Jadi seperti Alkitab juga mengatakan bahwa orang ini ada perempuan yang tidak baik begitu, yang memegang remaja gitu, kemudian menciumnya tanpa rasa malu. Misalnya di dalam Amsal Salomo pasal 7 ayat 13 itu menggambarkan wanita yang tidak baik begitu. Jadi orang yang seperti itu dikatakan orang yang tidak tahu malu. Jadi di sini memang rasa malu perlu juga untuk mengendalikan tingkah laku kita. Jadi seolah-olah dalam tahap tertentu itu diperlukan, tetapi kalau kebablasan nggak punya malu juga salah, terlalu pemalu juga menyiksa gitu sepertinya Pak Heman ya. Tepat sekali Ibu Esther. Tersiksanya bagaimana itu Pak? Seseorang yang rasa malu karena rendah diri terutama. Tersiksa di dalam arti dia menjadi tidak berani untuk bertemu dengan orang lain, lebih cenderung menarik diri, tidak merasa nyaman kalau bersama-sama dengan orang lain. Dan itu nantinya akibatnya juga banyak, terutama dirasakan di dalam pergaulan. Berarti kan penyebab utamanya tadi kan rasa rendah diri itu sendiri, Pak. Betul. Nah itu bagaimana orang ini harus bisa mengatasi rasa rendah dirinya kalau begitu? Iya, tentang rasa rendah diri, prinsipnya adalah bagaimana kita perlu mengubah diri kita supaya kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Nah itu memang tidak mudah. Ya. Prinsipnya adalah seperti itu. Banyak mungkin apa ya, tadi kan Pak Heman sempat singgung soal pergaulan begitu ya. Seringkali kan memang kita akhirnya menemukan orang-orang yang cenderung menyendiri, terus memang bukannya tidak bisa tetapi tidak berani begitu ya untuk memulai. Jadi mungkin kalau memang sudah situasinya sudah cukup enak, bisa sebenarnya dia untuk bergaul, cuma untuk memulainya itu Pak Heman yang rasanya bisa jadi penghambat ya untuk seseorang dalam bergaul gitu. Jadi bukannya dia tidak bisa, tetapi mulainya itu ya, startnya itu. Betul. Nah ini analisa yang baik Ibu Esther. Mungkin dapat dijelaskan seperti ini. Rasa rendah diri, kemudian ada rasa malu yang diakibatkannya. Nah rasa malu ini akan sedikit demi sedikit mencair kalau orang itu kemudian merasa lebih aman, lebih diterima, dan dia merasa orang lain sebetulnya tidak memandang rendah dirinya begitu. Jadi perlu waktu untuk orang ini mengurangi rasa malunya atau rasa ketakutannya untuk tidak dipandang rendah oleh orang lain. Jadi memang perlu waktunya itu ya, yang kadang-kadang mungkin sulit dipahami. Rasanya kita sudah mencap, kamu ini terlalu pemalu, ayo bergaul, seperti dipaksakan begitu. Sebenarnya juga akhirnya tidak membuat dia lebih baik ya, karena harus dalam sekejap mengubah rasa malunya begitu. Iya. Rasanya memang sulit seseorang sekejap itu merubah rasa malunya menjadi pemberani. Tetapi memang lingkungan itu yang harus mendukung dia untuk dia berani tampil sesuai dengan dirinya sendiri, Pak. Iya, justru lingkungan seringkali yang menciptakan rasa malu yang berlebihan. Lingkungan juga yang menyebabkan yang menyebabkan seseorang itu kurang bisa menghargai dirinya sendiri atau merasa rendah diri. Dan lingkungan berperan besar untuk seseorang mulai mengurangi rasa malunya. Nah orang yang punya sifat pemalu seperti ini ya Pak Iman ya, apakah bisa dikenali sedini mungkin gitu? Artinya masih kecil gitu sudah kelihatan, apa nanti kalau dia dewasa lalu jadi rendah diri atau bagaimana? Bisa beberapa macam. Bisa dari kecil memang orang ini lebih sensitif begitu.
bisa juga sebetulnya dia cenderung tidak begitu peduli dengan dirinya sendiri, tetapi karena dia terus-menerus dipermalukan, disengaja dipandang rendah, entah itu dalam bentuk hukuman dan sebagainya. Nah, lama-lama dia belajar merasa bahwa saya ini orang yang tidak berharga. Jadi dia malu waktu bertemu dengan orang lain. Jadi ada dua macam memang, ada yang dari kecil sudah sensitif. Hanya saja saya pikir kalau misalnya dari kecil itu lebih sensitif terhadap rasa malu, itu bisa diperbaiki kalau lingkungan banyak mendukung, banyak memberikan penghargaan kepada dia, sehingga dia tampil lebih percaya diri. Iya. Cuma kadang-kadang kan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa membuat seseorang rasanya jadi malu sekali gitu Pak Heman ya. Misalnya anak yang tidak naik kelas gitu kan, mungkin dulunya pemberani, sekarang jadi enggan bertemu dengan teman-temannya gitu. Atau juga orang-orang yang merasa mungkin berada di tempat yang rasa semua pinter-pinter, kok saya nggak punya keahlian apa-apa. Nah, kalau seperti itu bagaimana tuh Pak Heman? Kalau kita sebagai orang dewasa atau orang tua mempunyai anak seperti ini, maka kita harus coba menerima anak ini dan berusaha mengenali apa kelebihan anak ini dibandingkan orang-orang lain, anak-anak lain. Jadi biasanya meskipun seseorang tidak terlalu pandai di sekolah misalnya, pasti dia mempunyai suatu keterampilan, suatu bakat yang bisa dilatih atau sesuatu yang bisa menjadi spesialisasi dia begitu. Dia lebih dari orang-orang lain di dalam hal itu. Nah, hal ini yang bisa dilatihkan supaya dia mempunyai suatu pegangan tertentu. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang mungkin berbakat di dalam hal musik. Nah, mungkin dia dengan berlatih musik, dia melebihi orang-orang lain, dia bisa mempunyai satu pegangan, suatu penghargaan terhadap diri sendiri dan sebagainya. Ya, berarti orang yang pemalu ini perlu mengubah sikap terhadap dirinya sendiri gitu Pak. Betul. Hanya kita di lingkungan ini berperan membantu dia bagaimana dia segera menemukan dirinya untuk keluar dari siksaan jadi pemalu itu tadi Pak. Betul Pak Gunawan. Iya. Tapi masalahnya bagaimana kalau itu kekurangan itu melekat Pak? Maksudnya itu cacat fisik atau misalnya dan sebagainya itu kan melekat di dalam dirinya. Nah, itu bagaimana dia mengatasinya? Agak sulit memang kalau misalnya kita hidup di dalam lingkungan yang mau tidak mau memandang rendah seseorang karena cacat fisik seseorang atau cacat-cacat lainnya begitu. Tapi ya dari kekurangan ini tetap kita harus berusaha untuk belajar mengenal diri. Dalam hal ini kita harus percaya bahwa kita ini kan dikasihi oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah dan kita yang percaya itu ditebus oleh Allah. Dan Allah tidak memandang muka. Allah tidak membeda-bedakan cacat atau tidak cacat. Semua kita berharga di mata Allah. Nah, dengan keyakinan seperti ini, seseorang akan mulai keluar dari dirinya sendiri. Dan kita bisa ambil banyak sekali contoh di mana orang yang cacat tetapi menjadi sangat terkenal, bukan saja terkenal tetapi bermanfaat bagi orang lain. Banyak membantu orang lain justru karena dia cacat. Nah, saya kira penekanannya nanti bukan pada fisik, tetapi juga pada sifat-sifat baik, selain juga spesialisasi keterampilan yang saya jelaskan tadi. Iya, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang sepertinya terbalik begitu ya. Ada orang yang lahir cacat tetapi bisa begitu percaya diri karena mengenali kemampuan-kemampuan dirinya. Sebaliknya ada orang yang sebenarnya secara fisiknya normal,
Tetapi dan juga lingkungannya mendukung, tetapi tetap aja seperti itu ya. Mungkin rasanya memang cara berpikirnya itu sudah menganggap dirinya ya orang yang gagal, orang yang nasibnya jelek, yang nggak pernah bisa berhasil gitu. Jadi kalau seperti ini mungkin lingkungan mendorong seperti apapun nggak terlalu menolong ya, karena dianya sendiri sudah secara berpikirnya merusak diri gitu sepertinya ya. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali tentang cara berpikir. Setiap kita memang suka berbicara dengan diri sendiri dalam bentuk memikirkan tentang diri sendiri. Ya, kita bisa membantu diri kita untuk keluar dari rasa rendah diri dan yang berakibat rasa malu ini. Tepat sekali tadi dikatakan tentang cara berpikir yang suka kadang-kadang mengakibatkan kita merasa rendah diri atau merasa malu. Biasanya cara-cara berpikir begini, cara berpikir yang mengevaluasi diri secara negatif. Dan itu harus dirubah gitu Pak Herman ya. Ya, yang merubahnya itu seperti apa? Jadi harus dirubah seperti bagaimana? Coba kita lihat dulu ya beberapa cara berpikir yang umumnya menyebabkan rasa rendah diri atau rasa malu. Cara berpikir orang yang merasa malu itu kadang-kadang membesarkan hal yang negatif dari dirinya. Jadi sebetulnya itu bagi orang lain kalau dilihat itu kecil, tetapi bagi dia itu besar sekali. Dan sebaliknya, mengecilkan hal-hal yang sebetulnya bagi dia itu harusnya merupakan hal yang baik, hal yang positif. Saya kasih contoh, ada orang kalau bicara selalu menutup hidungnya, lalu mengatakan bahwa iya habis hidung saya besar. Nah, ini dia malu terhadap hidungnya yang besar. Padahal bagi orang lain, ya meskipun hidungnya agak besar, tetapi cukup harmonis di wajahnya begitu. Nah, ini terlalu membesarkan sesuatu yang negatif. Dan ini mengalahkan diri sendiri, mengecilkan diri sendiri. Kemudian kalau misalnya saya punya sesuatu yang membanggakan, suatu prestasi, kemudian orang lain memuji, cenderung saya yang pemalu ini akan mengatakan, seperti itu aja kok dipuji dan sebagainya. Saya kan tidak punya apa-apa yang patut dibanggakan. Nah, cara-cara berpikir ini yang menyebabkan saya merasa malu. Atau misalnya berpikir yang ekstrim, kalau tidak saya bisa segala-galanya atau meraih semuanya, ya saya bukan apa-apa atau tidak sama sekali. Misalnya saja saya sekali waktu gagal untuk hal tertentu. Baru gagal sekali, kemudian saya mengatakan, ya saya orang yang gagal. Saya tidak mungkin berhasil. Ya udah, lebih baik ya saya nggak usah tampil deh dan sebagainya. Udah meramal nasibnya sendiri ya Pak. Betul. Ya. Tetapi ada faktor kebiasaan keluarga dan adat istiadat setempat itu kadang-kadang memang membuat seseorang seperti itu, Pak. Kalau dia secara jujur mengakui kelebihannya, nanti dikatakan sombong. Sehingga dia memang terbiasa, ya itu bukan apa-apa dan sebagainya, walaupun pada dasarnya dia senang dengan pujian itu sebetulnya. Ini tepat sekali Pak Gunawan. Jadi tadi juga saya sempat menyinggung bahwa lingkungan ini penting di dalam seseorang itu mengevaluasi diri. Nah, di dalam hal demikian, ya seseorang harus mengubah cara berpikirnya untuk lebih nyaman terhadap dirinya sendiri, untuk menerima baik kekurangannya maupun kelebihannya.
secara wajar. Iya. Bagi sebagian orang memang agak kacau, Pak, pemikiran antara rendah diri dan rendah hati. Sama-sama rendah katanya ya. Iya. Jadi dia sendiri agak bingung ini sebenarnya yang mana ini yang harus dijalani gitu loh, Pak. Kalau rendah diri, perbedaannya dengan rendah hati saya kira di dalam hal seperti ini. Orang yang rendah diri selalu tidak nyaman menerima kelebihan dirinya dan selalu membesarkan hal yang kecil, hal yang negatif dari dirinya. Nah, ini terbalik dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati cukup merasa nyaman meskipun dia tidak berusaha menonjol-nonjolkan kelebihan dirinya. Tapi kalau dipuji orang ya terima kasih tanpa berusaha membangga-banggakan berlebihan dirinya dan merendahkan orang lain. Ini orang yang rendah hati. Secara fisik ya, Pak, saya pernah punya teman ini, ya sampai sekarang masih teman saya. Karena dia pemalu, lalu kalau dia merasa malu itu nampak sekali wajahnya jadi merah padam. Karena memang dia putih sebenarnya, pria dia, ya. Tapi kalau dia merasa malu jadi merah padam, malah ini jadi bahan tertawaan, olok-olokan buat kita semua lah. Ini mulai merah mukanya, lalu malah dia malu itu. Nah itu gimana ya? Iya, dalam hal itu memang agak sulit. Tapi saya kira kalau misalnya seseorang menerima olok-olok dan dia tidak merasa bahwa dirinya itu diserang atau direndahkan dan tetap berpikir bahwa itu hanya bercanda saja, maka orang akan lebih bisa mengatasi rasa malunya. Padahal sebenarnya kami sudah akrab loh, sudah puluhan tahun berteman, tapi ya tetap itu dia tidak bisa mengatasi masalah ini gitu. Sulit mengatasinya. Mungkin masalahnya pada warna kulitnya kali ya, terlalu putih jadi begitu malu langsung kelihatan merah. Iya, langsung kelihatan gitu. Iya. Tapi memang kelihatan juga ini dalam dia kalau diminta untuk cerita, untuk apa gitu sulit lalu jadi. Kalau sudah mulai malu lalu dia berkata-kata aja sulit gitu, Pak. Seolah-olah kehilangan kata-kata itu. Ada orang yang memang sudah sedemikian mendarah daging nih ya kebiasaannya, cara mengevaluasinya. Nah, memang bagi orang-orang tertentu tidak terlalu mudah. Dibutuhkan waktu memang dan usaha terus-menerus untuk bisa menghargai diri sendiri. Biasanya kita kalau dihina orang itu mestinya kita masih bisa lebih tahan ya harusnya daripada yang sebetulnya yang menjadi kendala yang paling besar itu bukan orang lain menghina kita, tetapi diri sendiri yang menghina diri kita sendiri. Nah, ini repotnya pada orang-orang yang merasa sangat pemalu. Orang ini sering memandang rendah dirinya. Nah, ini yang harus diubah perlahan-lahan. Tampaknya semakin tambah usianya lebih sulit ya saya, karena sudah terbentuk sekian puluh tahun katakanlah untuk mempunyai penilaian diri yang seperti itu ya. Jadi untuk dirubahnya pasti lebih sulit untuk jadi tidak malu gitu. Iya. Tapi kalau bagaimana dengan banyak orang tua kan yang berusaha untuk anaknya disuruh nyanyi di depan umum gitu, suruh ikut perlombaan katanya supaya anaknya nggak jadi pemalu lagi. Sebenarnya kira-kira itu apakah memang ada manfaatnya Pak Heman dengan cara seperti itu untuk anak-anak yang memang pemalu dasarnya begitu? Kalau untuk anak-anak yang memang pemalu, saya lebih cenderung diperkenalkan secara bertahap untuk tampil di depan umum. Kalau misalnya dipaksakan, khawatirnya justru sebaliknya. Dia makin takut dan sangat takut menghadapi orang banyak. Jadi terlalu ekstrim begitu ya, dari pemalu langsung harus tampil begitu. Iya, dan dia tidak merasa
ada orang yang memberikan perlindungan kepada dia, memberikan penghiburan kepada dia. Jadi lebih baik bertahap. Berarti sebenarnya untuk tampil di muka umum itu cukup menjadi cara, hanya mungkin lebih bertahap begitu maksud Pak Heman? Iya, betul. Okay. Dan dalam hal ini Pak Heman, bagaimana sikap Tuhan Yesus sendiri ketika dia diolok-olok oleh orang banyak? Itu kan kita pernah baca di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus sendiri diolok-olok itu. Jadi dipermalukan sebenarnya. Ini hal yang sangat menarik saya kira dalam kisah atau pribadi Yesus. Yesus sangat mengenali dirinya sebagai anak Allah, sebagai Allah sendiri yang mempunyai kemuliaan yang luar biasa, dan dia tidak terpengaruh oleh evaluasi dari orang lain. Dia sama sekali tidak merasa direndahkan oleh orang lain, bahkan dia bisa mengampuni orang-orang yang telah mengolok-olok dia. Nah, rasanya inilah yang harus kita teladani, bahwa kita sebagai manusia itu seharusnya manusia-manusia yang berharga di hadapan Allah. Karena kondisi, karena status kita sebagai manusia, hanya itu saja kita sudah sesungguhnya orang yang berharga, dan apapun yang dikatakan orang lain itu tidak harus menjadikan kita malu atau merasa rendah. Jadi di dalam hal ini Pak Eman, sebagai kata semacam kesimpulan dari kita mau pembicaraan kita saat ini, apakah ada bimbingan dari firman Tuhan yang bisa dijadikan pedoman oleh para pendengar acara Telaga ini supaya masing-masing bisa mengatasi rasa malunya gitu, karena kita di dalam dunia ini mengemban satu misi, dan itu tentu saja dibutuhkan pribadi-pribadi yang bisa mengalahkan rasa malunya itu. Ya, tadi saya sudah menguraikan banyak tentang rasa malu dan cara berpikir di balik itu, dan kemudian cara-cara kita berusaha mengatasinya. Dan kalau kita lihat dari Alkitab, maka Alkitab juga memberikan ayat-ayat yang baik yang menceritakan bagaimana kalau kita mencari pertolongan dari Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu. Saya akan bacakan Mazmur 22 ayat 5 dan 6. Mazmur 22 ayat 5 dan 6. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini penghiburan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Iya. Jadi saya rasa ayat-ayat itu akan menghiburkan dan menguatkan, karena yang berfirman adalah Tuhan Allah sendiri yang menciptakan kita. Nah, saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, yang kali ini berbincang-bincang dengan kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rasa malu. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.